Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tol Solo Yogyakarta Seksi 1 rampung dibangun. Kini waktu tempuh menjadi lebih efisien. 5 santriwati dicabuli pengasuh salah satu pondok pesantren di Kedung Reja, Cilacap. Tangan seorang remaja di Kabupaten Tegal hancur karena alat penggilingan daging. Salah satu tempat hiburan malam di kawasan Ruko Anjasmoro, Kota Semarang digerebek polisi. Disinyalir lokasi tersebut juga dijadikan tempat perjudian kelas atas atau kasino. Dari hasil penggerebekan, polisi menangkap 12 orang dan menyita uang miliaran rupiah. Polrestabes Semarang mendatangi salah satu ruko yang dijadikan tempat hiburan malam di kawasan Anjasmoro, Kota Semarang secara senyap. Kedatangan mereka untuk memastikan adanya informasi terkait perjudian kasino. Saat masuk ke dalam, ternyata benar adanya. Polisi menemukan sebuah ruangan tersembunyi yang dilengkapi dengan meja judi, koin, kartu, dan beberapa orang yang terlibat dalam perjudian. Ruang yang digunakan untuk judi kasino berada di lantai 2 dengan pintu masuk terpisah. Hasil penggerebekan, polisi menangkap 12 orang serta menyita barang bukti termasuk uang senilai 1,25 miliar rupiah. Kemudian dari lokasi kami menemukan beberapa alat permainan, kemudian ada uang senilai miliaran, kemudian ada admin, ada operator, dan semuanya tersebut. Untuk proses penyitaan barang bukti saat ini sedang dilakukan oleh anggota dari Polrestabes Semarang. Penyidik saat ini masih memeriksa belasan orang yang ditangkap terkait perjudian. Polisi melakukan pengembangan kasus untuk menangkap pemilik kasino tersebut. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Pengasuh salah satu pondok pesantren di Kedung Reja, Cilacap diduga mencabuli 5 santriwati. Ironinya pencabulan itu sudah berlangsung selama beberapa tahun lalu. Sejumlah orang tua santriwati serta mantan santriwati datang ke Polresta Cilacap. Mereka melaporkan pengasuh salah satu pondok pesantren di Kedung Reja, Cilacap terkait dugaan kasus asusila. Salah satu orang tua yang menjadi korban aksi bejat pengasuh ponpes bercerita masalah tersebut. Semua korban dicabuli di lokasi dan waktu berbeda. Pelaku kerap mengiming-imingi korban dengan berbagai macam cara. Saat itu anaknya dicabuli saat masih duduk di bangku kelas 3 SMA atau sekitar 2 tahun lalu saat menimba ilmu di pondok pesantren. Korban merasa dihipnotis sehingga tidak berani melaporkan kelakuan bejat pelaku. Kasus ini akhirnya terungkap setelah salah seorang santriwati melapor ke polisi. Mau masuk kamar juga pernah katanya masuk kamar, tapi ya itu yang jelas sama saya tidak tahu persis dan tidak sadar persis dengan kejadian tersebut, Pak. Ini yang masih luar biasa, kayak hipnotis, Pak. Hingga saat ini polisi telah menerima 5 laporan santriwati yang menjadi korban pencabulan. Jadi bisa kami sampaikan bahwa memang benar saat ini kami menerima laporan dari beberapa santri dan mantan santriwati yang ada di salah satu pondok pesantren di Cilacap, yang mana laporan itu terkait dengan adanya dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pengurus pondok pesantren. Totalnya berapa? Sampai saat ini yang datang melapor itu ada 5. Polisi akan memeriksa santriwati dan saksi untuk menyelidiki kasus tersebut. Sebab polisi menduga masih ada korban lain yang terjerat pencabulan. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Seorang pria di Kabupaten Pekalongan nekat menyiram mertua dan adik iparnya dengan air keras. Diduga sakit hati menjadi pemicu penyiraman tersebut. Tak lama setelah kejadian pelaku dapat ditangkap.
Di lokasi inilah Desa Wonoyoso, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Ali Fahmi menyiram 3 orang dengan air keras. Ketiga korban diketahui merupakan mertua dan adik ipar pelaku. Kejadian ini berawal saat pelaku datang ke rumah mertuanya untuk menemui anak dan istrinya yang sudah pisah selama 2 bulan terakhir. Sempat terjadi keributan antara pelaku dengan ayah mertuanya karena pelaku tidak diperbolehkan menemui istri dan anak. Tanpa pikir panjang, pelaku kemudian menyiramkan air keras yang sudah disiapkan kepada kedua mertuanya dan adik ipar. Akibat kejadian ini, ketiga korban luka bakar sehingga dibawa ke RSI Pekajangan. Langsung saya lari ke TKP di sini. Pak Musadikun posisi sudah minta tolong, tapi saya juga panik mencari orang yang siram itu, pelakunya itu, dan mencarikan mobil untuk pertolongan pertama ke RSI. Itu yang kami lakukan. Terus istrinya juga? Istrinya juga sama. Korban berarti berapa Pak total? Korban 3. Korban 3. Siapa aja itu? Adik ipar, ibu mertua, dan bapak mertua. Usai menyiram ketiga korban, Ali melarikan diri bersembunyi di rumah majikannya. Namun polisi dengan cepat menangkap pelaku kurang dari 2 jam. Pelaku dibawa ke Mapolres Pekalongan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan. Seorang pria beraksi sok jagoan di Jalan Raya Pantura, Demak, Kudus. Hanya karena tak diberikan jalan, pelaku emosi hingga 2 kali menembak. Peluru itu menembus ban kendaraan korban. Emosi tak diberikan jalan, seorang pengendara menembak kendaraan lain. Aksi koboi jalanan ini terjadi di Jalan Raya Pantura, Demak, Kudus, tepatnya di Jalan Raya Trengguli, Kecamatan Wonosalam, Demak. Tembakan pelaku sampai menembus ban kendaraan pengguna jalan lain. Korban mengatakan saat itu pelaku hendak menyalip tetapi gagal hingga tiba-tiba mengeluarkan senjata api lalu menembak beberapa kali. Kemungkinan dia mau nyerobot jalan saya. Kebetulan dari posisi mobil saya kan udah masuk duluan. Jadi kemungkinan bisa dia pengen nyerobot langsung nggak bisa. Terus tiba-tiba dia mengeluarkan senjata api atau gimana? Dia mengeluarkan senjata, tapi waktu itu kita nggak tahu kalau mengeluarkan senjata. Tiba-tiba ada suara pistol tembakan. Itu berapa kali? Ya kemungkinan antara 4 sampai 5 kali. Itu ada bagian mobilnya Bapak yang kena tembak atau gimana? Di ban tadi yang belakang itu tembus. Tembus itu? Ya, terus di velgnya ban belakang sama ban depan. Korban langsung melapor dan polisi mengolah tempat kejadian perkara. Dari hasil penyelidikan, pelaku akhirnya ditangkap. Ia adalah Sunarwan, warga Limbangan, Kendal. Pria 60 tahun ini ditangkap di sebuah hotel daerah Kudus beserta senjata dan kendaraan yang dipakai pada peristiwa itu. Tepatnya di perbaikan jalan yang ada di penyempitan antara mobil pelaku dan mobil korban. Untuk mobil pelaku itu berada di bahu jalan karena mau menyalip tidak bisa, sehingga pelaku emosi dan mengeluarkan senjata. Sempat melakukan penembakan? Ya, sempat melakukan penembakan 2 kali mengenai ban depan dan ban belakang sampai bocor. Selanjutnya Pak, pelaku Pak? Selanjutnya pelaku dibawa ke Polres Demak untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat ulah sok jagoannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Demak. Kondisi jalan yang dilalui memang tengah ada perbaikan sehingga macet kerap terjadi. Ali Muftagirin melaporkan dari Demak.